Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Welcome back to Seafood Drift Package. Ini sekarang kita ngobrolin drift lagi. Sehubungan dengan acara comeback. Wah, comeback itu berarti kembali lagi. Intinya RC Drift itu buat sebagian orang ya, apalagi kalian pernah jadi drifter, otomatis pernah kalian itu kan pasti kangen ya akan adrenalin ketika mobil itu kita nahan, atau di sebelahnya ada mobil atau di depannya juga ada mobil. Jadi drift beregu lah. Intinya gitu, battle. Nah, adrenalin itu agaknya susah didapatkan pada RC, pada cabur RC lain. Waduh, cabang olahraga ya. Kenapa? Karena ya sensasinya berbeda, aturan mainnya juga berbeda. Banyak hal itu berbeda. Ini bisa dibilang menarik buat sebagian orang. Suara kresek-kreseknya masuk ke kamera. Rupanya begitu ya. Abaikan suara kresek-kresek tadi loh. Kresek lagi. Sekali. Oke. Sudah. Oke. Jadi itu bukan mic konslet ya, tapi Johan lagi Prapto lagi mulung ya, mainan koran. RC Drift punya posisi di jajaran RC itu yang paling sulit dimainkan ketika kita ngomong RC yang pakai roda ya. Landed vehicle, the most hardest landed vehicle RC. Iya, setuju saya. Kenapa? Karena RC Drift itu belajarnya lama ya. Orang itu butuh ikhtiar untuk belajar. Kenapa? Karena di sini juga selain bakat ya, jam terbang, mental itu semua diuji. Overall, untuk bermain RC Drift itu tidak ada aturan yang baku. Yang penting mobil kalian ngepot, ngesot ya. Mobil ini dimainkan dengan menggunakan feeling dan pace ya, pace racing line ya. Kalau kita ngomong racing line itu ada line 1, 2, 3, 4 ya. Itu tetap kepake di dunia on-road, rally, pokoknya balap semua itu kan kepake racing line. Nah, racing line itu tetap, pace itu juga terpakai. Pace itu adalah ketika kapan kita mulai throttling ya, kapan kita mulai bejek mentok ya, long throttle atau deep throttle, kapan kita harus braking ya. Di situ itu disebut pace karena sesuatu yang berbeda-beda. Sama seperti olahraga balap pada umumnya, pace-nya itu dipakai. Kalau petinju itu on road itu loh, Holyfield. Terus di bawahnya dikit itu ke apa itu namanya itu? Oscar itu siapa tuh? Yang kecil-kecil itu loh. Meksiko itu loh. Alexander De La Hoya. Nah, De La Hoya. Jadi gerakannya itu sistematis ya, itu on road itu. Pukul ya, menjauh ya. Tapi kalau rally itu kayak Tyson ya, bang gitu ya. Kalau drift ini seperti Muhammad Ali. Karena lihat tinjunya Muhammad Ali kan, shoot, keluar gitu loh. Itu seperti itulah kalau di dunia yang bisa kita bayangin dalam hal kita yang menjalankannya ya. Jadi memang ada yang namanya itu permainan cantik, terus ada yang namanya itu kejujuran. Karena di drift itu pada saat battle kita nggak boleh tricky ya. Jadi murni gentleman playing. Nah, di situ memang ya kadang ada adu mulut ya, namanya seperti itu sangat wajar. Cuman akhirnya untuk menengahi itu drift menggunakan juri. Juri keterpihakan, iya bisa dibilang sama-sama manusia ya, bukan AI. Makanya jurinya biasanya lebih dari satu. Somehow itu ada 2 ataupun 3. Seperti itu sob. Lanjut, ini adalah kit yang akan saya pakai, yang akan menemani kita di season Siput Hutan Drift Package ya, dimana kita akan mengulas RC Drift mulai dari nol ya, Jadi nanti buat kamu semua yang pro drifter ya, I know it, mungkin ini konten akan jadi membosankan, tetapi buat kamu semua, kita semua yang pengen belajar newbie abadi ya, I'm on your side. Ini adalah sebuah konten yang akan dikemas oleh tim Siput Hutan Drift Package sebagai konten yang mudah dicerna ya, mudah ditelaah bagi setiap orang. Mungkin akan berbeda dengan konten RC Drift yang ada di YouTube sekarang. Ini kontennya agak beda ya, dimana kita ini benar-benar ngajarin basic ya. Jadi dimulai dari nol. Ya Pertamina ya. Pertamina udah endorse kita belum?
Jadi di sini itu jelas ya bagaimana RC Drift itu akan dimulai. Oke? Buat kalian semua yang baru nonton, pasti kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Ya, kita akan masuk ke sesi unboxing. Ini adalah REV-D RDX. Ya, mobil ini itu adalah mobil desainer oleh Takahiro. Jadi yang mendesain ini adalah Takahiro. Siapa Takahiro? Takahiro itu adalah bagian dari Yokomo, ya. Di bagian R&D ya, Research and Development, di mana Yokomo itu pabrikan besar ya, mengeluarkan mobil drift, terus mengeluarkan hop up ya, dan dia punya R&D ya. R&D itu orang yang pakai nyoba-nyoba gitu loh ya, untuk membuat custom setting anchor. Custom setting anchor itu gimana ya? Untuk setting anchor depan ya. Anchor itu apa? Bagian depan ya. Bagian depan itu isinya ada chamber, ada chester, seputaran itu yang dia setting. Oleh karena itu dia juga banyak melakukan develop di sudut-sudut tertentu ya, sudut-sudut bukaan setir, kemiringan roda. Terus dia juga membuat terobosan baru dalam desain sasis. Dia juga membuat terobosan baru dalam dunia electrical ya, sehingga mobil ini jadi bisa lebih compete. Selain itu semua, settingan shock juga sangat menjadi performa yang penting dalam sebuah RC Drift. Kalau kita lihat di sini sekarang, ini namanya body RX7 ya. Ini adalah RX7 dengan body kit full edition. Apa yang menarik dari body ini? Body ini adalah body kit itu yang kelasnya kayak LBWK, Rocket Bunny ya, seperti itulah. Jadi memang body kit legend ya, udah dari sononya begini. Dia dilengkapi dengan ductile, lalu lampu yang sudah top flat. Kalau RX7 kan lampunya blok gini ya. Window lamp ya. Itu juga sempat dilarang ya. Jadi RX7 itu nggak dikeluarkan lampu swivelnya itu karena memang desain itu dilarang ya. Kenapa desain itu dilarang? Desain itu sempat dikecam di beberapa negara sebagai desain yang tidak pedestrian safety. Apa itu pedestrian safety? Jadi kalau orang itu ketabrak itu ya mungkin luka ya, pasti luka. Tapi nggak terlalu parah gitu lukanya ya. Jadi geometri dan desain mobilnya itu sangat dipengaruhi oleh aspek itu. Ini suaranya yang serak, bukan mic-nya yang rusak. Oke, nah, tadi agak berebet. Apa aja yang sudah kita pasang ya? Yang pertama, bodinya beli satu set ya. Dikerjakan oleh tim Sipututan Drift Package ya, Lubis untuk pengecatan. Untuk fitment juga dibantu sama Lubis. Tapi untuk penyempurnaan ya, bukan penyempurnaan ya, self tuning itu saya juga dibantu sama Ricky. Setup saya adalah di bagian belakang sama bagian depan. Saya lebih suka mobil itu dongak daripada flat atau aero. Jadi mobil saya itu di bagian depannya ini agak tinggi dibanding yang bagian belakang. Apa yang di setup? Bisa shock, bisa body post. Kalau saya melakukan body post. Apa itu body post? Ya, buat kalian semua yang nggak ngerti body post, segera kita buka sekarang ya. Di depan sini ya, ini ada ceklekan. Ceklekan ini ceklekan legend sob. Ya, ini adalah ceklekan yang biasa disebut orang itu dengan nama overdose. Sebenarnya ini itu apa sih? Ini adalah body clip, body pin ya. Kalau pin kan gini, kalau clip itu kan ceklekan ya. Ini body clip. Body clip itu ada dua, ada invisible clip, stealth or invisible clip itu pakai magnet. Realistic body clip atau body pin itu ya overdose ini. The one and only yang jual ini cuman overdose. Cara ngelepasnya gimana? Cakep banget. Jadi saya akan mundurin dia dikit ya biar kelihatan di kamera. Kita harus tekan. Nah, ini kan dia keluar nih. Lalu kita naikin pinnya ke atas, nanti dia lepas. Do it same with the other. Jadi seperti ini. Lalu kalian akan buka. Nah, ini depan sudah rilis. Untuk ngerilis belakang, kalian tinggal oncek aja dia begini. Loh, kok bisa nempel? Kita menggunakan magnet. Penggunaan magnet ini adalah hal yang umum yang jamak dilakukan oleh semua RC drifter. Semua drifter RC drift. Semua driver RC drift. Kita kalau ngomong driver itu drifter. Jadi semua drifter RC drift. Ini umum. Cuman yang biasa dipakai sama teman-teman itu magnet yang notabene Murze ya. Jadi dia itu tipis, tidak terlalu kuat. Nah, magnet yang saya pakai ini adalah magnet dari KYX. Biasa dipakai buat menyangga hard body RC Adventure ya. Buat kamu yang nonton ini gara-gara bait-nya drift, mau main RC Adventure, buka playlist RC Adventure kita.
Hardbody itu di lock sama magnet KYX ini udah kuat banget gitu loh. Jadi ini bisa jadi sesuatu yang efisien seperti ini ya. Tuh. Ini sangat kuat. Jadi ya overkill lah. Kenapa kok depannya tidak pakai magnet juga? Karena saya lebih suka ada bonetnya overdose ini tadi. Itu wajib kalau di mobil saya. Lanjut, ini adalah RDX REV-D ya. Jadi REV-D tipe RDX yang sudah kita setup, yang kalian pernah lihat mungkin videonya yang mobil kuning ngepot-ngepot gak jelas ya. Sekarang ngepotnya sudah lumayan jelas ya. Apa yang kita pakai di sini? Ini kita pakai ISC Toro ya. Di bagian sini ada ISC Toro 120 ampere. 120 ampere ISC Toro ini adalah ISC starter drift yang sangat proper sekali, highly recommended buat kalian yang mau coba RC drift belajar proper ya. Ini akan menemani sesi belajar kalian. Lalu untuk servo dan gyro kita pakai punya REV-D ya. Ini unik ya. Kenapa servo dan gyro ini saya pakai REV-D ya? Karena nanti ada ceritanya ketika kita akan drift talk sama teman-teman ya. Kenapa kok saya akhirnya memutuskan ini? Dan ini ada apa ya? Steering rod ya, link steering ya. Jadi kenapa saya juga pakai REV-D? Itu ada alasannya ya. Nanti kalian akan kenal lebih jelas. Jadi secara konsep REV-D ini hadir dengan tipe RDX yang punya drift setup enak banget. Ini adalah sebuah kit yang sangat worth it buat kalian yang mau bermain RC drift dengan jalan yang lebih mudah. Kenapa? Karena ini adalah jalan yang paling benar menurut saya menggunakan kit REV-D ini. Apa hubungannya REV-D dan Yokomo? Yokomo bukan bagian dari REV-D dan REV-D bukan bagian dari Yokomo. Tadi kan saya sempat cerita Takahiro ya. Takahiro yang ciptain RC ini. Dia adalah developer R&D-nya dari Yokomo, iya, dulu. Akhirnya mereka terpisah. Jadi ada pabrikan sendiri sehingga Takahiro CS ya nggak satu orang ya. Ada beberapa tim R&D itu develop satu brand baru yang disebut dengan REV-D. R-E-V-E-D. Jadi REV-D yang ada di depan kita ini semua. Apa istimewanya? Istimewanya itu terletak di bagian depan ini ya. Chamber dan jester semuanya lock. Ya, tidak bisa di setup karena ini udah add-on sesuai dengan manual book. Begitu juga di bagian belakang ya. Ini juga sudah add-on manual book. Begitu juga untuk shock ya. Ini juga sudah add-on manual book yang bisa kalian rubah itu hanya pol-pol tertentu ya untuk melakukan apa ya? Mengganti reaction mobil sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk chamber belakang masih bisa diatur sesuai dengan yang kalian inginkan ya, tentunya mempengaruhi sensitivitas. Tapi kalau saya mengikuti manual book ya di titik ini, kenapa? Karena saya butuh grip. Kenapa? Karena saya lebih suka ngebut pada saat melakukan drifting. Jadi saya lebih banyak pakai power. Nah, begitu. Lanjut sampai di sektoral ini, apa aja yang udah diganti? Ya, secara ini adalah sebuah kit ya, jadi kalian tidak akan mendapatkan yang namanya velg ataupun ban ataupun body. Ya, kalian cuma dapatin itu ya kitnya ini doang gitu loh dengan shaftnya ya. Lalu di bagian ujung-ujung depan dan belakang kalian akan mendapatkan body post. Hanger ini adalah sesuatu yang upgradable ya. Ini juga tambahan. Kenapa? Karena saya nggak pengen kaca saya terluka oleh magnet atau terluka oleh body post. Jadi saya cari di bagian yang bagasi. Saya lebih suka mobil itu yang ada bagasinya daripada tidak ada bagasinya. Jadi di bagian bagasi sini itu tempat magnet yang saya pasang. Di depan bagian depan ini tempat yang harus saya lubangin untuk masang body post tadi. Jadi yang overdose tadi itu dipasang di situ. RC Drift itu erat dengan yang namanya lipo short pack ya. Lipo short pack. Nah, di sini saya juga pakai lipo short pack dengan tipe LIHV ya, LIHV ya. Jadi apa LIHV? Nah, ini kan kita akan bahas ya. LIHV itu adalah sebuah baterai ya, lipo short pack dengan high voltage.
Maksudnya high voltage itu operation voltage-nya dia itu lebih tinggi daripada LiPo pada umumnya. LiPo seperti ini itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya power junkies. Kenapa? Karena kalau sudah pakai LIHV, kecil kemungkinan dari kita itu untuk bisa suka pakai LiPo yang biasa. Nah, min plusnya apa? Min plusnya itu ada di ketahanan baterai. Baterai ini keawetannya itu tidak terlalu bagus dibanding LiPo pada umumnya ya. Ini agak sedikit sensitif dan ya harus benar-benar seminggu sekali dioperate lah. Kalau enggak ya harus benar-benar di storage ya, sehingga juga dia tidak melembung dan dia tidak kehilangan daya atau dropping. Nah, ini sangat sensitif buat teman-teman yang pakai LiHV atau pakai Shortpack. Saya rasa kalian juga udah paham. Jadi bagaimana handling baterai ini yang baik. Kit ini akan sering saya mainkan ya, nanti juga akan ikut beberapa event yang ada sehingga akan terlihat bahwasanya kit ini itu proper for competition. Buat kalian drifter profesional, kalian pasti mikir ngapain beli RDX, RevD. Itu kekunci semua, nggak kepake. Iya, betul. Tapi saya ingatkan juga ke kalian teman-teman yang newbie, kit ini sanggup juara. Jadi kit ini bisa dibuat compete. Kit ini sangat oke. Meskipun ketika nanti kalian sudah masuk ke tahap yang disebut profesional, ya kalian harus ganti dimensi bagian depan ini, kalian harus punya setup preferensi kalian khusus. Kit ini tetap bisa dipakai dengan mengganti link-link yang ada. Jadi itu masih bisa di custom, tapi juga harus kita melakukan upgrade. Di sisi lain, kita yang baru-baru, yang baru main, itu sangat akan terbantu dan kita saranin pakai RDX. Kenapa? Karena yang pasti salah itu kalian, bukan mobilnya. Kalau kalian build yang profesional from scratch, jadi misalnya saya ini drifter, ya. Masalahnya drifter itu ada di yang pertama uang, dana, ya. Karena main drift ini dananya juga mehong dibanding RC-RC pada umumnya, ya. Dan yang kedua itu adalah full custom, bukan full custom, full customization, full apa ya? Full customable. Iya, customable itu bahasa yang tepat. Maksudnya apa customable? Semua bisa disetting, tinggal putar, semua bisa berubah. Professional kit sangat ditujukan atau sangat baik untuk drifter profesional. Karena apa? Ya karena kebutuhan. Tetapi professional kit itu tidak bagus untuk orang pemula. Tidak cocok, ya. Big no buat kalian yang pemula. Loh kenapa? Karena itu tadi, masalahnya orang ngedrift itu selain dia harus latihan, terima takdir, ya dia itu harus bayar. Kalau orang itu bisa bayar, dia bisa bayar, otomatis orang itu kan kadang itu berpikir, oh, aku beli yang bagusan sekalian gitu ya. Beli semua yang paling bagus. Nggak salah itu. Cuman buat kalian semua, drifter newbie kayak saya tekankan satu hal ya. Semakin high spec, maka semakin sulit. Kalian beli ISC combo yang harganya mahal banget, kalian tambah nggak bisa nyetir. Kalian beli sasis yang sangat ekstrim, ya bisa disetting ngikutin, wah bule ngikutin orang Jepang, ngikutin sebelahmu dan lain sebagainya, nggak akan bisa nyetir. Kenapa? Karena ya tambah sulit. Semakin ekstrim mobilnya, short of entertain-nya semakin banyak, semakin fleksibel. Semakin ekstrim, semakin fleksibel, semakin mahal, semakin nyaman, semakin sulit. Kenapa ada kata nyaman? Ya, karena memang kita butuh combo yang ampernya besar banget. Cuman di sini kalau kalian mau mulai dengan Toro, itu sangat lebih dari cukup. Kenapa? Kalau nggak salah itu sudah 120 ampere. Itu sudah cukup banget untuk power delivery ke belakang. Ikut kompetisi pun sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kalian mau ganti ke yang 160 atau 180, ya it's your preference. Cuman ya itu tadi, kalau kalian masih belajar, Toro ini wis galak. Toro ini sudah galak gitu loh. Apalagi kalian cari yang lebih galak lagi ya. Bagaimana kalian bisa belajar, bagaimana kalian bisa ngikutin ritmenya, bagaimana kalian bisa baca racing line-nya, bagaimana kalian bisa jaga pace kalian. Kenapa? Karena banyak trik dan yang harus dipelajari di handlingnya RC Drift. Yang pertama, singkat aja ya. Yang pertama itu adalah trigger on position. Kalian harus bisa bedain dengan tutup mata 25, ya 50, bukaan throttle, terus sampai 75 sampai 100. Begitu juga setir ya.
Kalian juga harus bisa lihat dengan tutup mata. Lihat dengan tutup mata. Kalian harus bisa gerakin dengan tutup mata 15 derajat, 10 derajat gitu loh. Kenapa kok begitu? Karena RC ini itu punya kesamaan dengan RC pesawat. Kalau kalian lihat pesawat itu kan kalian yang pertama harus memprediksi, yang kedua harus linear ya. Pesawat itu kan terbang nggak bisa diam ya. Misalnya kita terbang, shit, di sini mau belok kiri. Kita tuh harus dari jauh tuh tahu turning kita mau belok kiri ya. Jadi anggapan ini pesawat, ini kiri ya, ini kanan gitu ya. Mau belok ke sini nih. Ya, ini kan gini. Oh, nggak pas. Oke, kita akan masuk dari sini. Nah, jadi kita memprediksi. Prediksi itu dari sini ke sini. Ini prediksi. Tapi linear. Kita kan sambil nyetir tuh, sambil ngelihat pesawatnya atau RC kita. Kita ini kan belok. Nah, ini kan kita mengikuti belok itu. Mata kita ngelihat setir, controller, atau mata kita ngelihat objeknya. Kan pasti objeknya ini kan yang kita lihat. Oleh karena itu, penguasaan setir itu sangat perlu ya. Kejelian mata itu sangat perlu sehingga bisa belok sesuai yang diharapkan. Beda dengan RC balap ya, balap atau adventure. Dimana kita masih bisa break, kita masih bisa stay online sebentar, terus baru menentukan arah ya. Itu berbeda. Jadi ini sangat punya keunikan tersendiri karena RC-nya kan nggak boleh diam ya. Masa mau ngedrift diam dulu terus ntar baru ngedrift kan nggak mungkin gitu loh. Kita kehilangan gain, kita nggak bisa power slide, jadi banyak problemnya. Di situ tingkat kesulitannya tersendiri sehingga kita perlu yang namanya latihan ya. Mengatur bukaan setir ini melakukan kira-kira lah ya. Kira-kira itu fungsinya apa untuk merealisasikan prediksi yang kita buat gitu loh ya. Jadi bahasanya semakin sulit ya. Antara tangan dan setir ya, itu kita harus punya bonding yang kuat sehingga kita itu terbiasa dengan pola steeringnya, kita terbiasa dengan pola handlingnya, sehingga akan menemukan kesamaan ya. Ketika mobil kalian itu speknya itu bisa nyamain kalian gitu ya, lalu kalian bisa nyamain transmitternya, remote kalian, nah itu akan jadi sangat fun dan akan mulai belajar dengan lebih mudah. Jadi yang menarik dari bahasan ini adalah mobilnya itu sebaiknya nyamain drivernya. Jadi harus cari mobil yang nurut. Maksudnya nurut itu bagaimana? Yang sesuai dengan pembawaan dari drifter. Ada yang suka main power drift, ada yang suka play rate, dan ada yang juga suka istilahnya itu bantai-bantaian, itu ya disesuaikan. Nah, buat kalian semua yang newbie, saya sarankan adalah cari yang stok pabrikan, yang teman-temanmu yang lain juga set up. Sehingga kalian bisa belajar dengan lebih mudah dan gampang. Oke sob, jadi itulah review singkat tentang di RDX Rev D yang akan menemani saya dan kita semua dalam bermain RC Drift. Ya, jadi kit ini enak banget, saya sudah coba beberapa kali. Kurang lebih 7 kali percobaan lah. Saya sudah mulai bisa mengatur tempo saya sudah bisa mulai ngedrift dengan baik. Cepet banget. Sobat Ciput 1 minggu bisa 7 kali bisa ya, kebetulan karena kita main drift udah lama banget dari evolusi pertama sampai evolusi ketiga ya. Jadi nyamainnya itu nggak terlalu ribet. Buat kalian semua, stay on the stock ya. Jangan terlalu cepat upgrade ketika main drift. Itu pesan dari saya. Pelan-pelan saja dinikmatin, latihan dulu, cornering donat ya, layout, terus bikin 8, terus bikin oval ya. Setelah itu semua baru kita bisa main di track, ngelihat pace, tentuin upgrade. Buat kamu, santai-santai aja. Semua mobil RWD bisa ngedrift asal bisa diset dengan baik. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Ciputan, sampai ketemu lagi kita di konten-konten kami berikutnya. Semoga harimu menyenangkan.